Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa qulubana bil iman wal islam. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, sehat dan juga ihsan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Asy-Siddiq, hafizakumullah, yang dimuliakan Allah taala. Kita melanjutkan mengambil ibrah ataupun pelajaran dari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita melanjutkan dari yang kita ambil pelajaran atau hikmah dari pekan lalu. Kita sampai kepada bab mujahadah, masih di sini. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini, amin ya rabbal alamin. Fal awwalu, maka dalam bab ini hadis yang pertama yang disadur oleh Imam An-Nawawi, beliau mengambil atau menyadur dari hadis An Abi Hurairah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, telah berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis itu ada pengertian hadis secara umum itu kan ma rawa 'anin nabi, yaitu yang diriwayatkan dari Nabi, min qaulin au fi'lin au taqririn. Jadi hadis niku yang dinukil atau yang dijelaskan atau yang disandarkan kepada Nabi dari ucapan, perbuatan, ya kan, atau amalan ataupun ketetapan Rasulullah. Ketetapan itu misalnya ketika Rasulullah itu melihat sahabatnya, beliau tidak melarang dan juga tidak memerintah, maka itu masuk dalam kategori ini. Misalnya satu ketika para sahabat sedang melakukan perjalanan mau ke Bani Quraidah. Kemudian Rasulullah menyampaikan la yusalliyanna ahadukum, janganlah kalian, salah satu di antara kalian sholat kecuali sampai ke Bani Quraidah. Nah, namun ketika di pertengahan perjalanan ternyata sudah manjing waktu sholat. Nah, maka ketika itu sahabat berbeda pendapat. Ini gimana? Lu kan pesan Rasulullah jangan sholat sampai kecuali kita sampai ke Bani Quraidah, ke daerah ya pemukiman Bani Quraidah. Nah, terus yang sahabat yang satu berpendapat, yang satu kelompok berpendapat, loh waktunya sudah tiba ya kita sholat dulu. Nah, itu sempat berselisih sahabat itu. Yang satu ya pengen mengambil afdhaliyah nabaniku sholat di awal waktu. Yang satu ingin mengambil, yaitu kata Rasulullah nanti jangan sholat dulu kecuali sampai ke Bani Quraidah. Nah, yang satu bilang, lu itu kan supaya kita disuruh bercepat-cepat. Tapi ternyata kita masih sudah perjalanan, sudah manjing sholat tapi belum sampai ke Bani Quraidah. Sehingga waktu itu setidaknya ada dua kelompok, ada dua pendapat para sahabat itu. Sing setunggal sholat di tengah perjalanan, sudah manjing waktu sholat. Yang satu mengakhirkan sholat sehingga sampai ke Bani Quraidah. Nah, kemudian sahabat setelah itu lapor kepada Rasulullah. Jadi enaknya kalau zaman bersama Rasulullah, ketika kita ada kesusahan, ketika sahabat itu ada kebingungan, kan langsung tanglet tanya kepada Rasulullah. Nah, sekarang kita tanya ke siapa kan itu kan. Nah, ini problemnya. Nah, kemudian ini disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah pun menjawab apa? Rasulullah hanya terdiam. Artinya tidak menyalahkan yang sholat duluan dan juga tidak menyalahkan yang sholat di
diakhirkan. Toh diakhirkan juga masih manjing, waktunya masih termasuk bagian dari waktu sholat tersebut. Nah, artinya ini disebut dengan sunnah takririyah, gitu ya. Nah, tetapi ada juga ya hadis itu yang disebut dengan hadis qudsi. Napa niku hadis qudsi? Hadis qudsi itu hadis yang diriwayatkan atau yang disampaikan Rasulullah ya, tapi itu dari Allah. Pripun ya? Jadi kalau Al-Qur'an lafalnya, kata-katanya itu langsung dari Allah. Misalnya Iqra ya, Iqra itu. Misalnya Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq misalnya kan. Ya sudah, maka Al-Qur'an ya teksnya plek seperti itu. Tapi kalau hadis qudsi gampang ini pun niku Rasulullah mendapatkan wahyu atau ilham dari Allah gitu kan. Tetapi redaksinya, kata-katanya itu adalah menurut Rasulullah. Nah, jadi beda ya Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Dan hadis qudsi beda dengan hadis yang lainnya. Kalau yang lainnya itu pure, murni dari Rasulullah. Kalau hadis qudsi itu adalah Rasulullah mendapatkan ilham atau wahyu dari Allah. Jadi kata-kata Allah. Maka di sini Rasul menyampaikan innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Tapi ini bukan Al-Qur'an. Tapi ini disebut apa? Hadis qudsi. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang dia memusuhi waliku, kata Allah, barang siapa yang dia memusuhi wali Allah, adantuhu bimakna a'lantuhu bi anni muharibun alahu. Jadi sampaikan ya, umumkan bahwa saya menyatakan perang terhadap orang itu. Jadi hadis ini hadis yang cukup berat ya. Jadi Allah menyampaikan barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka sampaikan ya, Allah akan menyatakan perang terhadapnya. Loh kok iso gitu kan? Karena ini adalah kekasih Allah. Maka barang siapa yang dia memusuhi kekasih Allah, bersiap-siaplah, bukan hanya yang dihadapi orang tersebut, tapi Allah yang akan mengatur segalanya. Maka ayat yang masyhur misalnya dalam ayat lain Allah berfirman napa niku? Wa makaru wa makarallah. Barang siapa yang dia berbuat makar kepada para ulama, berbuat makar terhadap para aulia, para wali, maka Allah yang akan melakukan kemakaran terhadap orang tersebut. Nah, pertanyaannya, man huwa waliullah? Siapakah wali Allah? Wali Allah niku sinten, gitu kan? Dijelaskan dalam surat Yunus ayat ke-62 ya sampai 65. Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Bukankah wali-wali Allah itu, awliya niku jamak dari wali. Bukankah wali-wali Allah ya? Ingatlah bahwasanya wali-wali Allah itu mereka apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak pernah merasa sedih. Tidak ada kesedihan dalam jiwa mereka. Walahum, tidak merasa ketakutan dalam jiwa mereka. Walahum yahzanun, dan juga tidak merasa sedih. Inilah keistimewaan wali Allah. Jadi kalau kita kadang mendengar wali Allah niku gampangane urusan dunia niku pun beres. Karena dia segalanya berpikir hanya Allah. Dia hanya bekerja atau melakukan segala sesuatu adalah liridhoillah, untuk memperoleh ridha Allah. Maka mereka la khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak punya rasa takut, tidak punya rasa kesedihan. Para mufasir mengartikan bahwa yahzanun, tidak punya kesedihan, itu setidaknya dua hal ya. Yaitu apa? Nanti disebutkan dalam ayat berikutnya itu, yaitu lahumul busra fil hayatid dunya fil akhirah, karena mereka selalu merasa bahagia. Berilah kabar gembira kepada mereka fil hayatid dunya,
wa fil akhirah, baik ketika di dunia ataupun di akhirat. Bagaimana kabar wali Allah baik di dunia dan di akhirat itu? Di akhirat jelas surga. Kalau di dunia ada dua pendapat. Yang pertama adalah mereka mimpi, mungkin ya, mimpi bertemu Allah atau mendapatkan suatu yang kebahagiaan yang luar biasa. Maka secara sederhana ya, kalau kita mendengar wali Allah, siapa sih wali Allah? Wali Allah itu orang yang tidak merasa wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Satu, tidak pernah merasa takut. Takutnya hanya kepada Allah. Khawatirnya itu kalau tidak dicintai Allah. Lah ini wali Allah. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak merasa sedih. Sedihnya itu kalau merasa khawatir tidak bisa ketemu Allah kelak di akhirat. Kemudian selanjutnya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, ini yang penting nih. Selain itu mereka adalah amanu, mereka yang beriman. Ampun nih, kadang kita kan terlalu sederhana ya. Wali Allah itu pokoknya wong sing ampuh, punya karomah seperti ini, punya keramat seperti ini. Maka kita lihat ketika mereka amanu enggak? Mereka beriman sama Allah enggak? Mereka ibadahnya seperti apa? Kan begitu. Amanu wattaqau wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah. Nah, maka mafhum muwafaqahnya atau secara umum kita bisa ngambil ibrah, peluang untuk menjadi wali Allah itu terbuka lebar kalau kita bisa melakukan 4 hal ini. Pertama, apa tadi? 1, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada ketakutan. Wala yahzanun, jangan merasa sedih perihal dunia. Semua itu sudah ada yang mengatur, semua itu sudah diatur oleh Allah. Nah, tanamkan keimanan seperti itu. Kemudian beriman, tetap beriman kepada Allah ya, dengan ibadahnya, dengan beribadah kepadanya, sedekah dan sebagainya. Wa kanu yattaqun, dan menjaga ketakwaan kepada Allah. Nah, ini secara umum ya. Maka ada yang menyebut waliullah itu secara sederhana niku nggih kekasih Allah. Jadi tiang nok pun disenangi Gusti Allah itu luar biasa, ya kan? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi, ya. Dan tidaklah seorang hamba itu ya, ketika merasakan muqarrabah dengan Allah itu apa? Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, niku mereka melakukan yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Jadi tinggal 2, apakah kita mau sampai muqarrabah, parak atau dekat dengan Gusti Allah, atau pengen dicintai Gusti Allah. Kalau pengen taqarrub, lakukan semua yang wajib. Artinya sholat, zakat, puasa, dilakukan semua. Berarti insya Allah kita akan taqarrub kepada Allah. Kita akan dekat dengan Allah. Tapi kalau pengen kita naik level, ya, naik level itu naik tingkatan, bukan sekedar parak atau dekat kalian pangeran ya, bukan sekedar dekat dengan Allah, tapi kita sampai dicintai pada Allah. Karena orang dekat itu belum tentu dicintai. Tapi orang yang dicintai insya Allah akan dekat, kan jauh di mata, dekat di hati. Walaupun dia jauh, tapi nak seneng niku nggih rasane cedak. Tapi nak boten seneng nggih, kalau orang tidak senang, walaupun dekat sebelahan pun itu juga tidak akan menyatu hatinya. Maka lebih enak mana? Dicintai atau lebih dekat? Syukur-syukur dekat dan dicintai. Kan itu. Maka ketika kita mengejar pengen dekat kalian pangeran, pengen dekat dengan Allah, maka lakukan segala yang diwajibkan oleh Allah. Kalau pengen naik level dicintai Allah, bukan sekedar kewajiban, tapi juga yang sunnah. Ibadah-ibadah sunnah, ya, sunnah rawatib, qobliyah sebelum subuh, pinten rakaat? 2 rakaat misalnya, ya kan? Kemudian nanti qobliyah duhur, ya kan? Ba'diyah duhur, qobliyah asar, kemudian ba'diyah maghrib, ya. Kemudian qobliyah isya, ba'diyah isya. Nah, itu melakukan nawafil sunnah. Pengen puasa Senin Kemis, puasa
3 hari di Ayyamul Bait, yaitu di mana tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Ini kan sunnah. Atau pingin poso yang lebih banyak lagi, seperti puasanya siapa? Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Kalau membayar zakat niku kewajiban. Berarti ketika kita membayar zakat, berarti kita sudah berusaha untuk taqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ingin naik level, bukan hanya dekat dengan Allah tapi dicintai oleh Allah, maka bukan sekedar zakat tapi juga masuk apa? Bersedekah. Nah kan gitu. Kalau zakat itu wajib. Misalnya kita punya harta sekian, berarti berapa persen kita keluarkan untuk zakat. Niku wajib. Tapi kalau sunnah tambah sedekahnya. Contoh misalnya sebentar lagi Ramadan, ya kan? Misalnya kita berinfak. Contohnya apa? Menyediakan untuk buka puasa, iftar, ya kan? Atau mengasih takjil. Pahala takjil itu luar biasa, walaupun sederhana tapi pahalanya luar biasa. Man aftara shaiman, barang siapa yang memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa. Maka nek tiyang Arab niku kadang nek golek sedekah pinter-pinteran. Senengane napa nek sedekah niku kalih yang paling sering niku. Satu, bangun masjid, nek mboten masjid ya bangun sumur ya buat wudu niku. Jadi kan setiap orang sholat, setiap ada orang berwudu dia dapat transfer pahala, enak kan? Nah yang ketiga biasa nih paling sering mereka niku apa? Memberikan buka puasa, kirim kurma berdus-dus ya, kurma dan semuanya. Nah ini karena mengamalkan hadis Rasulullah, pingin apa? Mendapatkan banyak pahala. Kalau 100 orang berbuka puasa dan kita memberikannya, masya Allah, maka kita insya Allah mendapatkan pahala 100 orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Artinya orang yang berpuasa tetap mendapatkan pahala orang berpuasa, dan kita tetap mendapatkan pahala yang kita memberikan iftar atau takjil. Padahal pahala puasa kata Allah, as-saumu li wa ana ajzibi. Salat pas puasa itu adalah karenaku, untukku, maka wa ana ajibi kata Allah, dan aku yang akan memberikan pahala kepadanya, ganjaran kepada orang berpuasa. Artinya orang berpuasa itu tidak ada ukuran nanti kalau sholat jamaah misalnya berapa? 27 kali lipat misalnya yang masyhur, ya kan? Kalau baca Quran 10 ya dihitung per huruf 10 sampai 700 kali lipat. Tetapi dalam puasa tidak. Itu pahalanya pure murni dari Allah. Nah makanya monggo kesempatan Ramadan kita siapkan ini. Kira-kira berapa kita bisa membantu, gitu kan? Berapa kita bisa memberikan iftar atau memberikan buka puasa kepada saudara kita atau kepada orang lain. Nah, kemudian faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau saya sudah mencintai seseorang itu, kata Allah, kalau Allah niku nak wis seneng kalih tiyang niku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka saya akan menjadi telinga baginya ketika mendengar. Kemudian wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, saya akan menjadi mata baginya ketika dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan saya akan menjadi tangannya ketika dia mengambil atau melakukan sesuatu. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan saya akan menjadi kakinya dalam berjalan. Wala in sa'alani la'utiyannahu, ya. Jadi kalau sudah termasuk golongan wali Allah tadi, kalau sudah dicintai oleh Allah itu dengan taqarrub atau melakukan yang wajib dan juga melakukan yang sunnah, kalau sudah dicintai Allah, maka janji Allah apa? Semua akan digerakkan untuk memfasilitasi orang itu. Kan enak ngoten. Pengen melakukan apa, Allah sudah menyiapkan segalanya. Jadi salah satu ketika kita mau latihan untuk menjadi kekasih Allah golongan sing disenengi pangeran itu, salah satunya pun sedaya pasrah kalian pangeran. Ketika perjalanan kehabisan bensin, tiba-tiba orang datang, pripun bensin ini telat ya, ayo monggo kula terke. Kan luar biasa nih. Itu pertolongan yang menggerakkan siapa? Hanya Allah. Maka ketika saya pernah menyampaikan nih, ketika Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i
Dia bilang, kan Imam Syafi'i menyampaikan uang niku kalau pengen punya rezeki maka harus bekerja, kan gitu. Kata Imam Malik, belum tentu. Saya itu mengajar santri di pondok niki ya, mengajar murid-murid saya, ini juga akan mendatangkan rezeki. Ya ndak toh ya Imam, ya Syekh, ya Imam. Ya tidak dong, harus bekerja dulu, ya kan, baru mendapatkan rezeki. Akhirnya Imam Syafi'i membuktikan. Ya, karena Imam Syafi'i kalau mungkin sekarang itu seperti seorang peneliti ya. Jadi beliau sangat teliti, harus berdasarkan fakta dan data yang ada. Nah, beliau keluar ketika perjalanan, ada orang sedang panen anggur gitu kan. Panen anggur, beliau melihat terus membantu. Setelah bantu memanen anggur, setelah selesai dikasih hadiah, ini buat Anda. Wah, dengan bangganya Imam Syafi'i mendatangi Imam Malik. Ya Imam, wahai guru, wahai Pak Yai, wahai Pak Ustadz misalnya kan, niki saya membuktikan. Ketika saya pulang dari sini tadi, saya di perjalanan lihat ada orang panen anggur, saya ikut membantunya dan saya mendapatkan ini. Ya, nih jenengan tak kasih buat hadiah buat jenengan. Maka tersenyumlah Imam Malik. Kenapa jenengan tersenyum? Ya saya sudah membuktikan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan saya cukup tidak pergi kemana-mana, saya hanya mengajar ngaji, mengajar murid-murid santri niki, alhamdulillah Allah mendatangkan rizki kepada saya mendapatkan anggur. Lewat siapa? Lewat yang sampean bawa. Artinya Allah menggerakkan, ya kan? Ada proses, ya, ada proses. Nah inilah salah satu wali Allah atau kekasih Allah. Ketika cinta Allah, semua digerakkan untuk memfasilitasi orang tersebut. Maka ketika Hajar ditinggalkan di Mekah oleh siapa? Ibrahim. Ada rasa kekhawatiran, ada enggak? Ada. Nabi Ibrahim piye? Tapi karena ini adalah perintah Allah, dia lakukan, maka harus meninggalkan anaknya yang masih kecil, masih bayi, dan juga istrinya di tengah padang pasir. Waktu itu sekitar Ka'bah tidak seramai sekarang. Jadi bebatuan, ya, tidak ada air dan lain sebagainya. Tapi karena ini perintah Allah, maka semua dilakukan. Subhanallah. Maka Ibrahim tinggal apa? Nah, ini dilakukan Nabi Ibrahim. Tetap usaha manusiawi harus dilakukan. Apa usahanya Nabi Ibrahim? Yaitu beliau berdoa, ya Allah, ya kan? Ya Allah, tolonglah, ya, datangkanlah segala sesuatu dari penjuru dunia ini, makanan dan buah-buahan untuk mencukupi di orang yang tinggal di sini. Dan sekarang terbukti di Mekah itu semua buah-buahan hampir dari seluruh penjuru dunia itu ada. Jenengan golek jeruk nggih wonten, pisang nggih wonten, bawang nggih wonten, golek sego pecel mawon wonten. Luar biasa itu. Artinya inilah salah satu keberkahan. Karena apa? Walain ista'adani la'uidannahu, ya. Jadi ketika orang itu, ya, ketika wali Allah, ketika kekasih Allah, walain sa'alani la'utiyannahu. Ketika mereka berdoa minta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Dan ketika minta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan melindunginya, itu kan. Nah, kemudian di hadis berikutnya an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih azza wajal, ya, hampir seperti ini juga hadis qudsi, bahwa Allah Ta'ala berfirman, qala idza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Ketika hambaku mendekat kepadaku, kata Allah, ya, dengan shibron. Shibron itu napa? Sakilan, ya. Sekilan itu apa ya? Ya, jadi sekilan itu, jadi satu ini. Kemudian taqarrabtu ilaihi dira'an, saya akan mendekatkan kepadanya satu hasta. Satu hasta itu tangan sampai sikut, ya kan? Dan wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an. Kalau dia mendekat kepadaku satu dira', ya, satu sikut ini, satu siku itu, maka taqarrabtu minhu ba'an, saya akan mendekatinya satu depa, ya, sak depa nih kok. Kemudian wa idza atani yamshi ataituhu haslatan. Ketika saya mendatanginya, ya, ketika dia mendekatkan diri kepadaku, ya kan, kepada Allah, yamshi dengan cara berjalan, maka Allah akan mendekatinya secara bergegas seperti berlari. Artinya apa Bapak Ibu? Dari hadis ini, dua hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa pertama, ya, bahwa
Allah Subhanahu wa taala memiliki kekasih orang-orang yang dicintai oleh Allah atau yang biasanya disebut dengan wali Allah. Siapakah wali Allah? Mereka yang tidak ada rasa ketakutan kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak ada kesedihan kecuali hanya karena Allah. Kemudian mereka selalu beriman dan mereka selalu bertakwa dan mereka selalu bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan takarrubnya apa mendekatkan diri? Melakukan segala perintah Allah, hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Kalau ingin naik level, bukan sekedar takarrub, bukan sekedar mendekatkan diri pada Allah, tapi naikkan supaya dicintai Allah, yaitu dengan apa? Bin nawafil, melakukan yang disunnahkan oleh Allah. Kemudian dalam hadis berikutnya Rasulullah menjelaskan dari Allah, ketika seorang itu mendekat kepada Allah satu kilan, Allah mendekat kepadanya satu hasta. Semakin kita dekat pada Allah, semakin pula Allah mendekati kepada kita. Jadi tidak harus mulu-mulu langsung jebret zakat seperti siapa misalnya Umar bin Khattab ya, zakat setengah dari hartanya disedekahkan, enggak sampai segitu. Atau bahkan seperti Abu Bakar As-Siddiq, semua hartanya diberikan. Ya Rasulullah, ini semua harta saya infakkan, saya sedekahkan untuk Islam. Terus kamu gimana? Saya masih punya Allah dan Rasulnya, kata Abu Bakar. Tidak harus sampai sekelas itu, tapi sedikit saja kita mendekat kepada Allah, apa yang kita mampu. Seperti misalnya ya, ada Jumat berkah, derek ngiwangi dengan napa niku, memberi makan atau membuat makanan, atau nanti puasa buat takjil gitu kan, atau zakat, infak, sedekah, sebisanya kita mampu. Sedikit saja kita mendekat pada Allah, Allah akan jauh lebih banyak mendekatkan pada kita. Sebaliknya, semakin kita menjauhi Allah, maka kita juga akan semakin jauh dari Allah. Kita berdoa kepada Allah di waktu yang istimewa ini, semoga kita semuanya selalu berupaya dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah, dan kita mendapatkan cintanya Allah. Dan kita doakan kepada saudara, tetangga, keluarga ya, orang sekitar kita yang sedang sakit, kita doakan semoga segera sembuh, dan yang sedang dalam kesusahan segera diangkat kesusahannya oleh Allah, yang sedang punya berbagai persoalan semoga diberikan solusi oleh Allah, dan khususnya bagi jamaah dari yang sekitar yang telah Jumat berkah ya, memberikan sedekah, kita doakan semoga mendapatkan pahala yang terbaik dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.